tugas individu ya, karena itu ada analisis isu ya, itu paling penting nanti untuk kelanjutannya. Semuanya penting ya. Oke, silakan dimulai, di-share dulu ya, di-share dulu oleh Pak Putri ya, silakan. Astrid ya, silakan. Ya, Ibu. Oh, siapa yang ini? Yang mau share ini siapa? Pak Putri kah atau ditugaskan yang lain? Silakan. Diatur. Ibu Putri Rahayu. Oke, silakan. Ini Bu Putri kok malah hilang ya? Salah tekan kali ya? Keluar dengan sendirinya, Ibu. Oh ya ya. Jaringan. Oh ya, udah muncul lagi. Mbak Putri ada masalah, silakan diinformasikan. Mohon info ini adik-adik, jaringan saya bagus apa enggak? Putus-putus sedikit, Bu. Jangan-jangan jaringan saya yang Suaranya bangun ini. putus-putus, Ibu. Suaranya putus-putus, Ibu, suaranya. Suaranya putus-putus. Iya. Oh ya. Kalau gitu saya tethering dulu ya. Ya, Saya siap, bisa baik. menggunakan jaringan kantor. Ya. Saya gunakan jaringan kantor ternyata nggak bagus ya. Bentar ya. Tekan di jaringan dulu ya, biar lebih bagus ya. Sudah bagus? Sudah, Bu. Tes. Sudah, Ibu. Oke ya. Sudah, Ibu. Oke, ternyata menggunakan ini wifi kantor kurang bagus karena agak jauh deh. Oke, silakan Mbak Putri, nggak kelihatan gimana nih? Apa kabar ini? Ada masalah? Kalian boleh bantu siapa saja nih, sudah boleh nih, semua bisa, semua Mbak bisa. Putri share. jaringannya bermasalah. Mbak Putri. Bisa bantu. Namanya kelompok harus saling bantu-bantu. Ini bagian dari bela negara. Yuk, ya, nggak usah susah-susah nyari contoh. Yuk, silakan. Ada yang bisa bantu? Nah, ada nih gimana nih?
Udah terlihat nggak belum? Mana adik-adik udah terlihat belum? Provinsi Ibu. Nusa Tenggara Oke. Timur Silakan, Ibu. di Indonesia yang terletak di Indonesia bagian tengah, yang meliputi bagian timur Kepulauan Nusa Tenggara. Provinsi di mana ya, kami adalah ASN, aparatur sipil Tenggara Timur. Sebagai aparatur sipil negara, kita mempunyai 3 peran ASN di masyarakat. Salah satunya yaitu perekat dan pemersatu bangsa, yang dapat dilakukan dengan cara-cara di video di bawah ini. 1. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang mempunyai bahasa daerah masing-masing. Contohnya, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa-bahasa daerah lainnya. Dari bahasa-bahasa tersebut, kita sebagai ASN mempunyai peran sebagai perekat dan dengan menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Apapun, kita harus pilah-pilah informasi, mana yang benar dan mana yang salah, sebelum menyebarkan informasi tersebut. Nah, informasi tersebut benar atau hanya hoaks atau hanya berita bohong. Oleh karena itu, kita sebagai ASN harus menyaring sebelum kita sharing kepada orang lain. Potensi dalam perselisihan. Dan juga terhindar dari konflik sosial dan perselisihan. Agama itu bersifat membina. Menjadi ASN harus toleransi sebagai sikap untuk mempererat dan mempersatukan bangsa, karena dalam bersatu akan menciptakan kedamaian. 4. Gotong royong dalam masyarakat. Gotong royong merupakan warisan masyarakat budaya Indonesia, di mana gotong royong bisa menjadi alat pemersatu. Mari kita lestarikan gotong royong, karena gotong royong dapat meningkatkan pendidikan karakter. Oleh karena itu, kita harus menanamkan sikap gotong royong pada diri kita. 5. Musyawarah. Musyawarah merupakan budaya Indonesia. Sebagai masyarakat yang majemuk, musyawarah menjadi kekuatan bagi bangsa. Nah, pada masa pandemi seperti sekarang ini, musyawarah sering dilakukan melalui video konferensi atau yang sering kita sebut dengan meeting Zoom. Sebagai ASN, kita harus melakukan musyawarah untuk menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi dalam dunia kerja. Oleh karena itu, kita sebagai ASN jadikan musyawarah sebagai alat untuk pemersatu bangsa.
Oke, baiklah. Mbak Putri masih nge-lag dia. Ini kenapa nih? Ya. Adik-adik, tugasnya, ayo. Satu, tugasnya adalah rumuskan diri Anda sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan NKRI, alasan-alasannya, kasih alasan dan buktikan dalam aktualisasi realisasi dalam video. Apa yang adik-adik laksanakan itu baru teoritis. Yang Kak diminta adalah bagaimana adik-adik kelihatan. Itu hanya satu orang yang bekerja. Halo, ini saya kedengaran enggak? Ini Mbak Alisa kayaknya nge-lag dia. Pak Putri belum kelihatan ya? Ya. Dalam video adik-adik sudah ada Mbak Putri, mungkin siapa yang berbicara itu sebagai ASN. Ya, betul, sebagai ASN. Namun masih berteori. Sekarang tidak zamannya lagi berteori. Sekarang zamannya bagaimana melaksanakan, mengaktualisasikan. Ya, biar dipahami, aktualisasi itu mengaktualkan menjadi nyata, realistis gitu. Ya. Dan dalam video, kalau mau mengaktualkan, setiap orang harus berperan dalam video dan terlihat dia mengaktualkan. Bisa dipahami ya, adik-adik? Nah, gini. Karena video adik-adik belum memperlihatkan apa yang seharusnya diperlihatkan sesuai dengan arahan, di mana adik-adik mau mendapat nilai yang tidak bagus, apa memperbaiki. Kalau perbaiki, Ibu akan riset nanti tugasnya, tugas kelompoknya. Tolong dibuat ulang. Tunjukkan aktualisasinya. Namanya aktual itu nyata. Ya, nyata. Kalau menggunakan bahasa Indonesia, dia sudah tadi udah saya Putri Rahayu umpamanya dia siapa yang ngomong tadi? Dalam share itu menggunakan bahasa Indonesia, tapi tunjukkan Anda yang menggunakan, bukan orang lain. Ini yang akan adik lakukan di dalam perjalanan adik-adik selama latsar dan setelah jadi PNS. No, saya pernah bilang kan, not action, talk only. Hanya berkata-kata, tidak ada actionnya. Tadi dibilang harus harus moderat, menghargai orang lain. Itu untuk gambarnya adik-adik sudah agak menghargai orang lain. Mana saya tahu? Nah gitu ya, saya memberikan nilai benar, adik-adik menghargai. Saya lihat, nah itu tuntutan sekarang itu begitu. Nanti saya akan pertegas apa saja yang harus adik-adik perlihatkan sebagai melaksanakan pelayanan publik. Mana buktinya ada pelayanan publik? Pelayanan mana yang adik-adik perlihatkan di dalam video? Ya, bisa dipahami maksudnya? Bisa, Ibu. Bisa. Nah, ya. Berarti ini Bu ya, ditambah video kita masing-masing orang nanti bisa digabung di belakangnya gitu. Iya, gabung di belakangnya. Usahakan tidak terlalu panjang dan sesuai dengan berapa ini ketentuannya. Dan ada ketentuannya paling tidak 5 menit ya paling maksimal. Ya, upload di YouTube, kemudian share linknya. Linknya saja di-share seperti kemarin dan saya bisa melihat ya. Karena apapun yang dilakukan di tuntutan ke depan adik-adik, karena tidak boleh lagi kita hanya bicara kosong, tetapi tidak ada apa yang kita lakukan. Itu bisa dipahami ya? Oke, nanti saya catat. Nanti kelompok 1, angkatan 1 di riset ya. Tugas akan saya riset biar adik-adik bisa upload lagi. Riset artinya saya delete. Baik. Adik-adik mengulang lagi. Kalau adik-adik mengulang nilainya jelek. Oh gitu. Jadi Untuk gimana delete-nya Ibu? Ditambah. Nanti Ibu yang riset. Nanti saya ngeriset tugas. Saya kembalikan tugas itu kepada adik-adik. Silahkan diperbaiki ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Nanti saya riset ya. Ini ada orang Mungkin ada bisa apa?
Mohon izin Ibu, mungkin bisa diinformasikan untuk deadline pengumpulannya hari apa ya Ibu? Kenapa? Untuk deadline pengumpulan. Dan pengumpulan, nah Ya. hari ini adik-adik ketemu dengan saya 2 jam, kemudian besok hari Jumat adik-adik kan asinkronus ya. Asinkronus adik-adik udah masuk gelombang 3. Gelombang agenda 2, adik-adik hanya 1 JP. Besok sore, besok malam sudah deadline ya. Baik Ibu, terima kasih. Kalau ada hal-hal yang tidak dipahami, boleh ditanyakan ya. Karena nanti saya tunjukkan kepada orang banyak gitu ya. Silakan. Berarti kan itu, Bu, saya mau nanya, itu kan video sudah jadi yang teori. Jadi kita 10 orang ini bagi bagaimana hoax itu gini, tapi menampilkan kita dengan video gitu kan, Bu. Jadi nanti tinggal menambahkan di belakangnya. Iya, Untuk bisa. Diatur lagi. aktualisasinya. Kemarin saya Silakan mikirnya diatur, gitu, Bu. kita di kelompok. Oh iya ya. Jadi kan tidak perlu Ya, mengulang, tinggal silakan menambah di video kelompok. aktualisasi. Setiap orang berperan. Iya. Nggih. Setiap orang berperan. Baik-baik. Setiap orang terlihat, ya. Setiap orang terlihat dan Oh, saya akan lihat nge-shoot semua masing-masing orangnya. Ini wajah siapa ini gitu. Apa yang dilakukan sudah betul belum? Sampai adik-adik betul bisa aktual. Contoh aktual, 1 contoh. Kan nggak banyak kan, hanya 1 contoh itu 10 orang kan lumayan ya. Atur waktunya agar terlihat dalam waktu sekian bisa. Dan itu sudah dilakukan, saya ngajar lasannya banyak ya. Itu sudah bisa dilakukan. Bagaimana dia memberikan contoh? Oh, sebagai seorang SN, saya adalah pelaksana kebijakan publik. Mana sih yang adik-adik saya perlihatkan sebagai pelaksanaan publik yang memiliki nilai bela negara? Ini kan dalam bela negara. Nanti ada lagi materi lain. Sekarang fokus adik-adik menerapkan bela negara. Memahami kalau bela negara ini loh yang harus dilakukan. Karena adik-adik sudah waktunya tidak seperti dulu. Ada main kelompok lagi. Kelompok saya harus menang, kelompok saya paling bagus, sehingga lupa jati diri kita bahwa kita ASN yang harus melandaskan nilai-nilai bela negara dan harus menjadi garda terdepan dalam bela negara. Ya, karena kita bekerja bukan untuk diri kita saja. Ya, kita bekerja harus berpikiran orientasinya ke pelayanan kepada masyarakat dan untuk nasional dan untuk kejayaan Indonesia. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan boleh, silakan. Biar tidak salah bikin lagi. Sudah, Bu. Jadi itu daripada kita bikin kan tinggal video aktualisasinya, nanti kan itu 10. Nanti kita bikin satu poin itu 2 orang. Jadi nanti tinggal gabung saja di belakang video. Berikut video contoh aktualisasi. Iya, silakan ya. Contohnya gini. Contoh begini ya. Rumuskan diri Anda, sudah rumuskan diri Anda. Ini kan diminta rumuskan diri Anda ini. Rumuskan diri Anda sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan NKRI, alasan-alasan buktikan dalam aktualisasi. Katakan diri kita siapa? Ya. Saya ASN gitu ya. Saya ASN bagian dari bangsa Indonesia, saya memiliki jiwa bela negara itu contoh, dan saya dan saya bangga dengan Indonesia. Saya menggunakan kain batik kalau ke kantor. Setiap ada hari apa? Itu contoh. Real itu real. Sampaikan saya cinta tanah air saya dengan cara begini, saya cinta. Saya cinta dan saya bagian dari bangsa Indonesia, saya melakukan ini untuk bangsa saya. Dengan melakukan nilai bela negara. Bisa? Ayo. Foto, kemudian silakan videonya, gimana caranya biar videonya diedit menjadi satu video semuanya, kemudian diupload. Ya hari ini kan hanya 2 JP, tidak lama, silakan dibenahi ya tugas-tugasnya. Siap, Ibu. Halo. Sebentar ya. Saya yang apa teman-teman ya, sebentar ya. Iya. Ini jaringan tidak susah Bu di sini. Terus nyambung. Ini hujan deras. Hujan deras. Ini apakah suara saya didengar apa putus-putus ini?
Dengaran Jelas Bu, cuman gambarnya nggak apa-apa. masuk. Anginnya kencang di sini. Iya Bu. betul, Jadi ini hujan terus, jaringannya hujan angin di sini ya. tidak Hujan angin. stabil. Kali itu hujan angin. Bisa dipahami adik-adik? Kalau adik-adik merasa kurang, silahkan sekarang. Kita bisa dalam melaksanakan nilai bela negara, salah satu adalah ya kita bisa musyawarah mufakat. Sekarang adik-adik boleh minta waktu. Saya kasih kesempatan, ini bagian dari pelaksanaan. Saya kasih contoh ya. Pada saat sekarang adik-adik membutuhkan waktu sampai kapan? Sehingga saya bisa beri nilai. Adanya adik jadi 100 gitu. Saya ingin nilainya paling tidak 98 gitu. Kalau yang tadi itu saya tidak bisa nilai 80 karena belum kelihatan. Itu baru 50. Mohon izin Ibu, intinya aplikasi negara dalam kehidupan sehari-hari begitu ya Ibu? Pas. Ya. Itulah yang harus dilakukan. Tidak sekedar bicara, tetapi dilakukan, tunjukkan. Ya. Dalam bentuk foto atau video, Ibu? Video. Video. Kalau foto ya bisa dibikin-bikin, tapi kalau video nyata real. Ya. Siap. Baik Ibu. Baik Ibu. Bisa dipahami? Bisa. Dipahami, Bu. Iya, ya. Oke. Kalau ada umpama nih dalam bentuk gambar, jelas aja kelihatan. Kelihatan boleh, dan tadi tanya Bu boleh dalam bentuk foto, silakan. Tapi jelas wajahnya adik. Tadi ada gotong royong di sana, mana sih orang yang gotong royong ini siapa? Jangan-jangan tetangganya yang difoto. Itu nggak bisa. Bu, saya mau ini kan daripada kita ngulang, kita kan misalkan yang nomor 1 itu misalkan bahasa Jawa, bahasa Sunda. Nah, contohnya nih kita ngobrol bahasa Jawa, ada yang ngobrol bahasa Sunda, terus nanti kita terakhir dipersatukan sama bahasa Indonesia. Gitu bisa, Kak Bu? Nanti kan kalau itu dipakai boleh, menghargai keragaman. Nah, itu daripada kita bikin lagi kan tinggal bikin video saja, maksud saya. Video masing-masing orang. Maaf, Tidak. ya, Bu. Ya, halo. Mohon. Ini tugas kelompok. Anda harus bisa bekerja dalam kelompok walaupun jarak jauh. Oh iya. Ya. Mohon maaf, mohon izin, mungkin biarkan tiap-tiap dari kita berkreasi sesuai aplikasinya sehari-hari. Nanti tinggal digabungkan. Jadi teori yang sudah Ibu Putri share tadi mungkin diambil salah satu untuk kita aplikasikan, terus digabungkan begitu saja. Jadi tidak terlalu lama. Ya, oke. Ini ya, saudara-saudara, adik-adikku, ya nanti silahkan didundingkan di kelompok. Kalau di sini runding nanti habis waktunya, nggak dapat materi lagi dari saya. Siap. Rundingkan apa yang akan adik lakukan ke depan, nanti silahkan di kelompok. Silakan, salah satu, salah dua, silakan berkreasi. Yang penting sudah menunjukkan aktualisasi, menyatakan siapa diri Anda. Tapi masing-masing orang harus ngomong loh. Siapa saya ini? Nah, itu dalam kelompok itu, ya. Bisa begitu. Silakan ya. Nah, silakan menyatakan diri. Siapa kita? Kalau mengatakan umpamanya kami adalah ASN, boleh. Kami ASN nanti bisa dipahami? Bisa, Ibu. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sekarang satu lagi. Dalam melaksanakan nilai Pancasila, saya musyawarah mufakat saya bolehkan. Silakan kapan adik-adik. Saya besok, target saya besok malam, adik-adik sudah sudah share. Tetapi karena musim pandemi, saya tidak mau membuat adik-adik stres. Silakan minta waktu sampai kapan, saya catat. Tapi komitmen bagian dari nilai nanti saya ajarkan lagi. Sampai kapan silakan ya. Besok maksimal sudah deadline, tapi kalau ada adik minta tambah waktu saya kasih gitu, enggak apa-apa. Besok tanggal 13 Agustus adik-adik hanya sinkronis 1 JP. Besok bisa. Kemudian hari Sabtu, Minggu. Ya. Maksimal hari Minggu biar tidak lewat, biar saya tidak terlalu numpuk saya menilai gitu ya. Oh, iya. Maksimal saya beri waktu hari Minggu gimana? Hari Minggu siang gitu. Ya. Hari Minggu ya Ibu. Maksimal hari Minggu jam ya, maksimal hari Minggu pukul gitu ya. Ya, maksimal hari Minggu ada adik itu
pukul berapa ya? 15 ya. Sore saja. Pagi soalnya Jam ada 3. saya dari NTT. Ya, Baik, maksimal Ibu, hari kita Minggu usahakan. pukul deadline ya. Saya catat. Siap, Ibu. Deadline pukul Siap, Ibu. pukul berapa yo? Pukul 15 juga Pukul boleh, Bu. 15. Tidak apa-apa, Ibu. Hari 15. Minggu pukul 15 Wita. 15 Wita ya. Oke ya. Ya, Bu, nggak apa-apa. Ini deadline berarti sebelumnya boleh. Ya, Bu. Lebih cepat lebih baik Lebih Ibu. cepat, lebih baik juga. Semoga. Makanya ini nilainya biar nggak gantung lama ya. Ya, nggak apa-apa, Ibu. Oke. Oke, sudah sepakat, Deal? Pakat. Sepakat, Ibu. Deal. Ini adik-adik harus paham ini salah satu nilai penerapan nilai. Bagaimana kita bermusyawarah mencapai hasil yang baik untuk mufakat. Ya. Karena tidak boleh sekedar diteorikan. Lanjut. Saya ingin siapa yang bersedia untuk share screen tentang analisis isu. Ini nge-lag semua ini ya. Nge-lag sekali video. Ibu, minta maaf sama izin ke toilet sebentar, Ibu. Gimana Mas Adnan? Mau izin ke toilet sebentar. Ini juga cuaca kan bagus ya. Kenapa saya juga mendengar sayup-sayup gitu. Iya, saya melihat ada adik apa namanya nge-lag gitu, diam dia. Jaringan, Ibu, nggak bagus. Tapi suaranya Ibu di sini jelas ya, Ibu. Tapi Jelas suaranya ya? jelas. Saya jelas Ibu, iya. Suaranya Oke, suara saya putus-putus, jelas Bu. ya. Yang Iya. penting suara saya jelas ya. Yang penting Suara dengarkan yang jelas, penting. Ibu. Cuma Oke. gambarnya kadang tidak muncul. Nggak apa-apa. Kadang-kadang Yang gambarnya penting nge-lag juga, Ibu. wajah nggak penting, yang penting isinya aja deh. Ya, Ya, Bu. tugas kedua. Oke, karena ini nge-lag kan ini. Coba dulu ya, analisis isu gitu. Bentar ya. Oh, nge-lag nih. Oke, Ibu coba lihat ya tugas analisis isunya, tugas personal ya. Dan tugas. Oh, analisis isu, sorry. Oke ya. Sudah kelihatan, kita lihat sebentar ya. Mudah-mudahan bisa ini ya. Oke. Semoga bisa terlihat ya. Bisa lihat nggak? Saya ambil tugasnya Mas Adnan ya. Sudah bisa Ibu. Sudah Ibu. Saya ambil tugasnya Mas Adnan, analisis isu kontemporer ya. Analisis isu nih ya. Melihat isu, coba cerita dulu Mas Adnan. Mudah-mudahan saya cerita. Ya.
Ngelek. Sayangnya ngelek ya. Oke, dari hal yang Mas Adnan dapat, itu ya ke Ibu saja langsung. Ini ngelek dia anak kedengerannya. Ya. Ini tabel analisis isu berdasarkan kriteria yang di atas, ini berdasarkan data yang didapat ya terkait tema moderasi, sumber liputan 6 ya. Jam 11.15. Nah, ini kan ada sumbernya ya, sudah melihat terjadi baku tembak, Mas Anan melihat ya. Isunya di sana ya, rendahnya kesadaran mengenai jiwa Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi satu juga dalam hal agama. Kemudian pembelajaran dan pemahaman sempit ini ya, yang sempit dan salah tentang terorisme dan radikalisme, belum optimalnya pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan sosialisasi mengenai terorisme dan radikalisme, intoleransi yang tinggi, kurangnya rasa persaudaraan antar sesama. Ya, sudah di AKPK dengan perhitungannya, saya nggak akan mempermasalahkan. Nanti yang benar-benar terjadi apa masalahnya, ini juga ada diambil jumlahnya, ada yang 20, ada yang 19. Ya, oke, secara alur sudah betul melihat apa yang ada di sana ya, apa yang ada di sana, diambil intinya. Kemudian setelah bertemu, nah seharusnya ya adik-adik, setelah ketemu, setelah AKPK, adik-adik lanjut ke USG. Ini USG-nya mana ya? Belum ada ya Mas Adnan ya? Nggak kelihatan USG-nya. Analisis isu berdasarkan kriteria AKPK, setelah mengeluarkan, menyusun AKPK, dilanjutkan dengan USG ya Mas Adnan ya? Oke. Lanjut dengan USG. Ya, USG setelah ketemu isu yang paling ya, isu yang paling ini, yang paling besar nilai USG-nya, itulah yang menjadi core isu. Bisa dipahami? Ya, ini ya, core isu. Baru setelah core isu ketemu, yang mana dipilih? Ini kan nanti yang 5 ini. Yang 5 ini Mas Adnan ambil lagi, kan ini ada 20 ini ada, karena dia ada 4 yang 20 gitu ya. Mau tidak mau harus di USG ini keempatnya. Karena ketemu nilai yang sama. Ya, 4 ini di USG, mana yang paling tinggi nilai USG-nya itu yang diambil menjadi core isu, kemudian diambillah akibat ini. Diambillah menggunakan dianalisis menggunakan diagram fishbone. Ya. Adik-adik ya. Itu, maka dicarilah penyebabnya ya. Penyebabnya adik-adik boleh menggunakan 4S, 5S. Semuanya 4S gitu, enggak apa-apa. Ya. Ketemunya 3 aja silakan. Cuma kelihatan kita kalau sedikit S sedikit bisa, berarti kita kurang paham gitu, kurang luas pemikiran kita. Kan ada golongan 3 gitu ya. Ini. Itu ya. Baru dianalisis dari penyebab. Nah, kemudian akibat ini kalau sudah diambil satu, mana sih yang nanti tertinggi, itu diambil sebabnya menjadi apa? Ambil ini bahaya terorisme dan radikalisme seperti contoh yang disampaikan di PPT, itu mesti dibedah lagi turun. Bahayanya bahaya yang bisa terukur, yang bisa dibuktikan bahwa memang betul terjadi seperti itu. Mungkin sering terjadinya meningkatnya perang antar suku, bisa itu umpamanya dari tahun di suku di daerah mana, sebesar berapa persen per tahun. Datanya ada. Ya, begitu. Baru dicari penyebab dari isu yang ada ini. Mana sih yang paling diambil, baru penyebabnya. Kenapa begitu sampai berbahaya? Baru dicari penyebabnya. Ini ya.
Berdasarkan penyebab isu, baku tembak, pemahaman berlebihan terhadap agama tidak dapat dibedakan. Ini penyebab yang diambil oleh yang dapat dari analisis Newma. Dia belum terlihat mana isu yang diangkat. Ini umpamanya rendahnya kesadaran mengenai jiwa Bhinneka Tunggal Ika. Di sini dia kenapa rendah Bhinneka Tunggal Ika? Di sini dipermain. Ya. Alternatifnya bagaimana? Ya. Apa yang harus dilakukan? Berdasarkan sebab yang ada, diambil alternatif. Ya. Contoh nih, contoh penyebab isu pemahaman yang berlebihan terhadap agama. Itu penyebab itu. Solusinya apa? Agar orang tidak berlebihan terhadap pemahaman agama. Gimana caranya menyelesaikan? Baru dikasih ya langkah pencegahan, mengambil alternatif pemecahan isu, ambil penyebabnya, tahu penyebabnya, tahu menyelesaikan. Ya, kalau kita tahu, contoh nih, kalau tahu punya pacar selingkuh gitu, punya pacar baru, sebabnya apa? Umpamanya Mbak Cilmiah gitu ya. Cowoknya punya gandengan baru gitu. Cari penyebabnya. Kenapa? Ternyata karena karena Mbak Cilmiah kalau diajak ngobrol diam aja, nggak nyambung kok gitu. Nah, tahu penyebab itu, jadi Mbak Cilmiah karena masih tetap ingin menjalin hubungan karena cocok gitu kan udah tahu nih penyebabnya. Penyebabnya adalah karena diajak ngobrol tidak nyambung. Apa solusinya? Kan gitu. Berarti berusaha belajar. Macamnya apa yang lakukan? Bah, biar saya nyambung. Ceritanya kan biar nyambung, ngobrolnya bisa komunikasi dengan baik. Kalau mau komunikasi baik gimana? Wah, saya mesti latihan komunikasi nih. Oh, saya les komunikasi. Ikut artinya ikut bimbingan komunikasi sehingga komunikasi bagus, sehingga apa? Akhirnya begitu diajak ngobrol oleh gandeng pacarnya itu udah bisa komunikasi. Jadi pacarnya tidak lagi gandeng cewek lain untuk komunikasi. Itu yang harus dilakukan. Bisa dipahami? Kalau kadang-kadang ya boleh bertanya. Ini salah satu contoh untuk melihat agar adik-adik tahu gitu loh bahwa oh ini ternyata saya di sini kelirunya. Iya Bu, mohon izin ini menyampaikan. Punya saya juga seperti ini. Saya kira yang teknik tapisan itu memilah antara AKPK atau USG. Nah ternyata dua-duanya harus dipakai. Iya. Kedua itu dipakai untuk memilih bahwa itu isu itu gunakan AKPK, kualitasnya gunakan AKPK. Setelah itu memilih mana sih yang harus saya segera selesaikan, itu menggunakan USG. Ya. Baik Ibu. Itu. Nanti kalau ketemu dari USG siapa nilai yang terbesar, itu yang dianalisis dengan analisis Fishbone. Sehingga adik-adik tahu apa sih akibatnya yang terukur, apa penyebabnya, cari penyebab, adik-adik bisa membuat apa? Adik-adik bisa membuat yang namanya solusi. Solusi itu ide kreatif. Saya tadi kan bilang Mbak Cilmiah, ya, Mbak Cilmiah dia pacarnya selingkuh bergandeng cewek lain. Dicari tahu penyebabnya. Oh cantik, iya aku cantik, enggak. Ternyata kalau ajak ngobrol sering diam gitu, cuma mesem itu aja. Sedangkan cowoknya perlu untuk ajak diskusi. Akhirnya apa? Akhirnya dia cari tahu, oh ternyata ajak ngobrol aku diam saja. Jadi dia nyari cewek lain untuk diajak ngobrol. Solusinya apa? Ya Mbak Cilmiah harus bisa ngobrol dengan baik. Gimana cara ngobrol dengan baik? Ikut pelatihan komunikasi, itu contohnya. Sehingga setelah itu kan komunikasi kan bisa ngobrol. Setelah itu dites lagi, ternyata cowoknya senang nggak nyari-nyari gandengan. Itu kinerja. Itu maksudnya. Ya, bisa dipahami? Seperti itu yang harus dilakukan adik-adik buat di sini. Ini ya, tambah ya, ini tambah lagi. Oke?
Saya lanjut ya, nanti ini kan belum saya jelaskan sekarang. Kalau sudah ada 2 yang saya sampaikan, Ibu akan jelaskan sekarang dalam waktu, mudah-mudahan dalam waktu 1 JP ini bisa ya. Tahu dulu kesalahannya sehingga adik-adik tahu ya. Oke, izinkan Ibu share screen ya. Kita sekarang pertama, kesiapsiagaan bela negara ya. Adik-adik mungkin sudah baca ini. Ini ada di modulnya LAN. Betul ya? Modulnya LAN ada ini, enggak usah risau, ini ada ya. Saya sudah riset juga. Karena baru kita semua harus satu model ya. Ini menjelaskan apa yang disebut dengan siap siaga. Ini sudah ada. Siap miliki seseorang baik. Nah ini adik-adik kan dapat materi ini ya. Saya lanjut ini ya. Adik sudah baca, adik-adik sudah baca, sudah tes. Terusnya adik sudah paham materinya. Tapi saya akan lebih tekankan kembali bahwa kesiapsiagaan, apa maksud dengan siapsiagaan? Keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seorang baik secara fisik, mental maupun sosial. Dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap, tekad secara ikhlas, dan sadar disertai kerelaan berkorban, sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan berbangsa dan bernegara. Ya ini ya, ini siap siaga ya. Kalau saya kan karena sudah dapat materinya, salah satu saya contoh, ya banyak pekerjaan dalam pandemi ya karena saya ingin mengabdikan diri kepada negara dengan baik, ya saya siap siaga. Saya rela, sudahlah saya nanti ada kegiatan di situ-situ, semua saya ini perlu bantuan, siap. Ya tidak memperhitungkan dapat berapa, enggak. Yang jelas Laksar yang baru, adik-adik betul jalannya lurus. Karena apa? 2025 Indonesia ingin menggapai birokrasi kelas dunia. Berarti cinta tanah air, kalau cinta tanah air mampu bekerja dengan baik dan berkinerja tinggi. Ya. Apakah yakin ya? Rumusan 5 nilai bela negara, cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, mempunyai kemampuan awal bela negara. Bisa lihat bela negara ya, ini. Kemampuan awalnya apa? Ini adik-adik, ini. Memiliki etika moral, ya. Ini perikatan ini materi protokolan. Saya sudah share materinya, ya. Di PPT hari ini sudah saya share. Menjunjung kearifan lokal, ya. Konsep kearifan lokal, prinsip kearifan lokal, urgensi, silakan. Kesiapsiagaan bela negara serta misal mintik, adik-adik sehat jasmani rohani. Jasmani sehat, pikirannya juga sehat, tidak stres-stresan, tidak anggot-anggotan, tidak karena sehari itu marah-marah saja bisa jadi ini ya. Mengamati setiap perubahan emosi itu silahkan adik-adik cek sendiri ya ini ya. Karena apa? Karena kita harus tahu karakter kesiapsiagaan mental yang baik ya, berperilaku menurut norma-norma sosial yang diakui, sikap perilaku tersebut digunakan untuk menuntun tingkah laku, mengelola emosi dengan baik, mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki secara optimal, mengenali risiko dari setiap perbuatan, ya, kemudian menunda keinginan sesaat untuk mencapai tujuan jangka panjang, menjadikan pengalaman langsung tidak langsung sebagai guru terbaik. Ini ya. Saya lanjutkan lagi, silakan ini dibaca bagaimana adik-adik membela negara. Kemudian rencana aksi bela negara adik-adik ya. Tekad bela negara itu apa? Tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara, Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Ini cinta, ini bela negara. Cinta kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila, bukan berdasarkan yang lain. Ya, itu harus kesanggupan adik-adik ada. Karena apa? Apa yang diinginkan oleh the founding father adalah NKRI yang ada berdasarkan Pancasila, bukan berdasar agama tertentu. Ya, menjadi PNS wajib hukumnya paham itu. Ya, tidak satupun tidak ada PNS yang menginginkan mengunggulkan bahwa agamanya menjadi dasar negara.
Akibatnya tidak bagus. Karena apa? Akan terjadi bentrok dan Indonesia pecah. Kalau Indonesia sudah pecah, apa yang diinginkan oleh founding father dan kita tidak akan bisa seperti sekarang. Itu sanggup adik-adik? Ya. Silakan kalau sanggup. Oke, itu ya. Aksi Nasional Bela Negara adalah sinergi setiap warga negara guna mengatasi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa dan untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Ini ya. Ini rencana aksi nasional ya, Impres nomor 7. Mengamanatkan bahwa semua harus bela negara ya. Ini boleh dilakukan, ini masuk ke dalam setiap kegiatan yang ada di kampus. Indikator bela negara, ya, nilai bela negara ini yang harus adik-adik aktualkan, ya. Ini adik aktualkan, ini harus adik tunjukkan, ini pelaksanaannya gini. Oke. Cinta tanah air, apa yang dilakukan? Mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Bisakah? Apa menjaga lingkungan hidup? Yang kedua, menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Itu yang harus adik-adik perlihatkan nanti di video. Mana aja dipilih boleh, ya. Pastikan lingkungan hidup, jaga rumah, jaga tanaman, jaga apa dan sebagainya. Bersihkan lingkungan, tidak ada got yang kotor, sehingga nggak ada banjir. Kalau ada banjir, orang tidak kena banjir. Tidak ada kena banjir, orang bisa hidup enak, sehat semuanya, zaman, damai, dan aman. Menggunakan produk dalam negeri. Itu wujud dari bela tanah air itu. Menjaga nama baik bangsa dan negara, mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme kedaerahan. Boleh ya. Umpamanya saya mengatakan saya ini ada lagi di NTT. Oh, saya ada di Sumba Timur, ini daerahnya bagus. Karena adik bisa lihat di video saya foto-foto saya kalau di Facebook teman-teman dengan saya ya. Saya dimanapun saya bilang indahnya negeriku. Ini Sukmawati ada di Sumba Timur. Kenapa? Itu wujud bela negara yang saya lakukan. Mari kita selalu begitu. Kemudian kedua, sadar berbangsa dan bernegara, disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas dibebankan. Ya, adik-adik kan masih tahap belajar, jangan khawatir itu semua nilai saya jelek, enggak. Saya akan mengajak adik-adik ke sana. Setelah adik-adik ini kan berbekal adik-adik akan lulus CPNS, kemudian setelah PNS di sini diajar, dihabituasi agar adik bisa terbiasa, punya rasa di dalam hati bahwa saya harus begitu. Gitu. Disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan, menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, antar golongan, boleh upload kepada dari Aisyah kepada Astrid gitu ya. Selamat hari Natal ya, Mak Astrid. Itu kan salah satu ya. Mak Astrid bilang, chat Japri dari Astrid to Aisyah, selamat tahun baru 1 Muharram. Gitu kan bisa. Itu kan bagian dari menghormati keragaman agama. Ya, gitu. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Bangga terhadap bangsa dan negara sendiri. Kemudian rukun dan gotong royong dalam masyarakat. Kemarin ada gotong royong, tapi tidak kelihatan wajahnya siapa itu. Masyarakat siapa di foto itu saja bisa dapat saya bisa dapat dari YouTube, dari Facebook gitu ya. Jadi kelihatan wajah adik-adik ya. Kemudian menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Lanjut ya, nih. Kemudian setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan karena baik dan benar. Kalau ini saya tidak ingin lagi melihat adik-adik di video, gampang ini. Saya berdoa aja, tapi kemarin dengan teman dan tetangganya marah-marah gitu. Tak rukun gitu ya. Saya tidak ingin ini, semua saya yakin karena orang Kemenag ini cuma rajin beribadah ini. Rajin ke gereja. Tetapi ini tidak usah ditunjukkan lagi. Saya tidak mau adik-adik melihat yang ini lagi. Karena saya yakin sudah betul. Yang lainnya saya ingin lihat. Memahami dan mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, menghargai agama orang lain dan contohnya ya. Menegakkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai musyawarah mufakat. Tadi saya contohkan adik-adik. Saya kasih kerjaan adik-adik ada permintaan. Gitu ya. Itu. Kalau umpamanya saya tidak mengutarakan musyawarah, saya langsung kasih nilai 50, itu kan kasihan ya. Karena masih belajar, ini masih bisa dimusyawarahkan. Gitu. Menghormati serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
saling membantu dan menolong antar sesama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam mencapai kesejahteraan. Mungkin datang ke tetangganya yang lagi kena COVID itu kan. Yang lagi, bukan yang kena COVID kan boleh ketemu ya. Yang lagi PHK, nggak punya uang, ya ngasih bantuan beras 1 kilo. Cukup, nyata gitu ya. Kemudian yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, rela menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang sosiokulturalnya. Mungkin Mbak Alisa ada temannya yang Kristen di sebelahnya lagi PHK ya. Lagi kita kan dapat gaji, dapat gaji belum? Kan dapat gaji ya. Ini masih punya ada uang ya, dan saya titip. Bu, ini Bu beras. Ini Bu beras buat Ibu. Semoga ada manfaatnya yang sedikit ya Bu, enggak apa-apa berbagi. Jangan hanya untuk video berlaku selanjutnya. Nah, itu ya, kadang-kadang untuk nyari nilai begitu. Menyumbangkan tenaga pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan berbangsa dan negara. Umpamanya pas ada videonya lagi ngasih apa namanya pemikiran kepada Pak Kades itu boleh. Kemudian berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara. Ya mungkin lagi mengaca dengan baik gitu ya boleh. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara tanpa pamrih. Ya, ini kalau diperlukan ini kelihatan ada umpamanya lagi ada orang ada yang ribut-ribut itu kan bisa. Datang ke sana, kalau kita ke sana suatu saat kalau kita tidak bisa jadi kita yang kena tablok, tapi karena kita ingin berkorban, ingin mengabdikan diri agak, tapi jangan sampai berkorban kan gitu ya. Tapi rela kita nanti kalau apa-apa ini hasilnya. Itu namanya komitmen dan kerelaan ya. Komitmen dan keras ya. Kemudian mempunyai kemampuan awal bela negara, memiliki kemampuan integritas dan kepercayaan diri yang tinggi dalam membela bangsa dan negara. Saya mampu dan saya mau melakukan itu ya. Komitmen ya. Komitmen boleh itu saya berjanji ini. Janjinya kan dilihat oleh masyarakat banyak ya. Kalau di-upload di YouTube kan kelihatan janji aja janji surga, bohong tuh kan bisa. Kalau sudah melalui di YouTube begitu nanti kalau orang lain itu pasti kena netizen ya gitu ya. Mempunyai kemampuan memahami dan mengidentifikasikan bentuk-bentuk ancaman di lingkungan masing-masing. Bisa membuat analisis isu gitu ya. Senantiasa menjaga kesehatannya sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. Umpamanya olahraga, saya olahraga begitu. Memiliki kecerdasan emosi dan spiritual serta intelijensi yang tinggi. Kalau ada orang ribut kita masih kelihatan tenang, kan bisa aja ya. Siapa tahu ada punya videonya ya. Memiliki kemampuan tentang kearifan lokal dalam menyikapi setiap ancaman. Dan keragaman hayati. Nah, itu nilai-nilai yang harus adik tunjukkan ya. Harus adik tunjukkan di dalam video. Ini nggak usah ya. Latihan soal enggak, saya nggak akan minta ya misalnya ini ya. Oke. Itu nilai-nilai bernegara yang harus adik pahami. Siap? Ya. Saya lanjut. Saya agak cepat ini, mana materi lagi. Isu kontemporer. Oke, udah adik-adik udah baca. Dapat membacanya ini ya. Ini. Perubahan lingkungan, enggak usah saya jelaskan sekali, nanti apa sih disebut dengan kontemporer, itu sudah kemarin juga. Isu adalah masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi dan sebagainya. Kabar yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak terjamin kebenarannya, kabar angin desas-desus. Jadi, jika ada isu, kita harus melihat apakah itu isu apa enggak, harus dia KPK. Ya, aktual enggak, benar enggak, kekalayakan menyangkut umum enggak, benar enggak ini? Isunya ada enggak datanya? Ya. Sebuah isu itu bisa dikatakan isu yang benar karena ada data kuat yang mendukung. Ya. Ada datanya. Data dari mana? Silakan. Data dari mana? Dari apa namanya? Dari seorang ahli, dari presiden, dari lingkungan sekitar kita, itu ya. Kontemporer pada waktu yang sama, semasa waktu pada masa kini atau dewasa ini. Ya. Kontemporer suatu hal yang modern yang masih eksis jadi dan berlangsung sampai sekarang atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini. Ya. Isu meliputi masalah, peristiwa, perubahan, situasi, kebijakan, nilai yang tengah berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Ya. Isu ada internal dan ada eksternal. Ya.
Kemudian karena sering ada perubahan, pasti selalu ada isu gitu ya. Kemudian ada perubahan, menyadari kepastian sebuah perubahan diharapkan bukan hanya berbeda, namun perubahan nanti diharapkan memberi manfaat, perubahan untuk mempertahankan keberlangsungannya. Lingkungan strategis berubah, lihat adik-adik di sekeliling kita banyak sekali ada perubahan. Ya, adik-adik memahami ada isu-isu kritikal ya yang saat ini seperti paham terorisme, radikalisme, bahaya narkoba, cybercrime, money laundering, proxy war, isu kualitas pelayanan masyarakat yang semuanya akan memberi pengaruh dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat ini. Adik-adik harus punya modal ya dalam menghadapi isu yang ada. Nanti saya jelaskan, adik-adik kemungkinan sudah paham, kemungkinan ada masih belum pas ya. Intelektual, emosional, sosial, ketabahan ya, dan moral dan kesehatan yang diharapkan dipahami dan ditujukan sebagai pemicu peningkatan kinerja PNS sebagai pelayan masyarakat. Ya, ini. Modalnya ada intelektual, ada harus terus paham ya. Banyak isu sekarang beredar itu. Contoh ini isu COVID-19 banyak sekali beredar di YouTube bahwa COVID ini tidak ada. Ya, COVID-19 tidak ada. COVID-19 adalah rekayasa pemerintah. Itu adalah bagian dari satu hal yang akan membuat negara kita kacau. Ya, sehingga banyak penolakan dan sekarang COVID semakin tinggi. Ya, saya kalau duduk, saya bilang, saya tidak mau mendengarkan ada di jalan raya. Kenapa? Saya mendengar hampir setiap berapa jam itu ya ada suara ambulan. Berarti orang itu sudah berpulang. Dan saya sedih sekali. Efek masyarakat yang terkena hoax itu banyak sekali. Mereka tidak mematuhi protokol kesehatan. Ya, mereka tidak patuh ya. Mengatakan pemerintah itu bermain akal-akalan, mengakali, agar untuk apa, untuk dan sebagainya banyak sekali. Padahal kalau kita prokes kan untuk kita sendiri ya. Kenapa? Kita tidak tahu ketemu siapa. Orang itu apakah pembawa apa tidak. Ya, kita pun tidak tahu kita ketemu siapa, kemudian orang itu ternyata positif, tapi dia OTG. Bisa jadi, sehingga kita dianjurkan prokes. Pada hoax lagi mengatakan yang penting biar laku itu masker, biar laku itu biar laku itu jualan dagangan vaksin, banyak sekali. Ya, banyak sekali, sehingga akibatnya apa? Masyarakat tidak mematuhi prokes dan perkembangan semakin cepat. Ya, itu efeknya kan demikian ya akibatnya ini. Nih, modal emosional ya, kecerdasan emosi harus punya. Ini beneran nggak sih mereka lihat-lihat gitu kan? Kemudian modal sosial, modal ketabahan, modal etika moral, modal kesehatan. Ya, saya pernah berpikir bahwa ini kenapa ya masih ada rapat di dalam sebuah kegubernuran gitu kan adik-adik ya. Pernah saya berpikir begitu. Kan ini COVID, mereka kok bisa rapat? Ternyata apa yang terjadi? Suatu saat saya ikut rapat di situ. Saya ada pertemuan di situ untuk pelantikan Widya Iswara. Sebelum masuk ruangan harus tes dulu, swab dulu. Yakin dulu kita rasa, di swab dulu adik-adik. Di depan masuk, itu tekniknya pemerintah ternyata. Begitu depan masuk, di swab. Orangnya masuk di swab, dicek ininya, oh dia sehat, baru boleh masuk ruangan. Sebelum itu kita ngantre dulu. Ngantri dengan jaraknya sudah diatur, di swab, masuk. Di dalam pun, walaupun sudah siap, tetap menggunakan masker. Kan hari itu kita sudah dinyatakan negatif dengan hasil swab. Baru masuk ruangan. Jadi tidak tidak fitnah, tidak hoax, tidak ya. Dia bisa kok, rapat ternyata mereka swab. Kita tidak tahu yang begitu. Dan karena saya sudah mengalaminya, saya ketemu dengan wakil gubernur waktu itu, kita di swab, masuk di swab, kemudian baru masuk ruangan. Di dalam ruangan tetap menggunakan prokes, walaupun sudah negatif. Itu semua orang dalam ruangan itu negatif pada hari itu. Tidak ada yang positif, berarti kan tidak menularkan. Saya pikir ternyata begini tekniknya. Makanya pemerintah pejabat tinggi itu dia bisa rapat dengan terbatas ya.
Apa terbatas karena sudah ada surat lepas. Itu ya, biar kita sama-sama tahu ya. Tidak boleh ya, the do's yang kita lakukan mengabdi kepada negara melalui ya lembaga kita, memberikan pelayanan publik yang profesional, hasrat untuk maju dengan senantiasa belajar ya. Kemudian apalagi kita lakukan, menunjukkan kesediaan mengembangkan diri, menunjukkan semangat perubahan, kesediaan untuk aktif dan melibatkan diri bersama Polri, TNI, dan aparatur lain dalam upaya penanggulangan bencana alam yang dialami masyarakat serta turun tangan langsung sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya. Salah satu hal yang saya coba adik-adik latih itu adalah dengan menjadi Bapulket, Badan Pengumpul Keterangan. Ya. Hari ini kemarin ya. Hari ini tugas hari ini. Ada teknik membuatnya ada di PowerPoint yang saya kirim. Ya, baca di sana bagaimana adik-adik menggunakan 5W 1H untuk melaporkan kejadian apa yang ada di video. Ya. Dan apa yang ada di video itu laporkan 5W 1H, gitu ya. Silahkan ikuti formatnya yang ada di PPT-nya. Saya berpikir kalau ini bisa selesai, saya tunjukkan, saya akan tunjukkan. Kalau tidak, baca ya. Yang akan menunjukkan sikap laku arogan, tidak boleh arogan, tidak boleh melakukan KKN, tidak boleh menerima gratifikasi. Ya, ini. Ya. Peran ASN memahami level perubahan lingkungan strategis, mengajak untuk membenahi diri dan dengan segala kemampuan, dengan mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki yang bersumberkan pada ideologi negara bangsa, mendorong perubahan cara pandang masyarakat, membangun budaya yang lebih baik sekaligus menjamin keberlangsungan hidup, mengenal dan serta menanggulangi isu-isu kritikal saat ini. Ini saya salah satu nih, saya sebagai brand saya sampaikan hati-hati dengan hoax, gitu ya, hati-hati dengan. Muncul isu dapat disebabkan ketidakpuasan sekelompok masyarakat, terjadinya peristiwa dramatis, perubahan sosial, kurang optimalnya kekuatan pemimpin. Ya, ada lihat ada banyak isu di lingkungan kita, ya. Ini ya, kita punya Trigarta, Pancagrata, Indonesia, ya. Ada perubahan lingkungan, ada proxy war antara perang antara satu negara dengan negara lain yang menggunakan pihak ketiga. Secara halus dia menggunakan pihak ketiga untuk perang. Kita sudah kena proxy war pada saat tim-tim Timur, sehingga tim-tim masyarakat yang tak lepas dari Indonesia. Itu proxy war namanya itu. Sekarang di banyak sekali isu-isu beredar ya, isu-isu beredar sehingga kita harus bisa memilih ini isu ini proxy war. Saya sering melihat ini masuk menggunakan orang dalam negeri itu salah satu contoh sehingga dia menggoyang pemerintah. Akhirnya apa terjadi? Tim-tim lepas. Ya, itu contoh. Proxy war dengan menggunakan hoax, dengan saracen, dengan cybercrime, kejahatan di dunia maya ya. Ada juga isu korupsi, money laundering, gratifikasi. Silahkan dibaca. Ada juga isu masyarakat, ada hate speech, ujaran kebencian, bullying, ada radikalisme, terorisme. Ada juga narkoba lingkungan kita, ada kriminal. Dan juga ada isu PNS, ada yang rajin, ada yang malas. Apa lagi? Banyak isu adik-adik. Saya berharap setelah adik mendapatkan materi bela negara, adik paham, dan kita bisa memposisikan diri tidak ikut kita dalam kegaduhan yang terjadi. Bahkan kita bisa mengajak masyarakat hati-hati, kita diadu domba. Pemerintah Indonesia, kalau kita pemerintah ya, pemerintah Indonesia sedang berjuang untuk melawan COVID-19. Kita bagian dari pemerintah, kita harus berjuang agar segera tuntas dan kita sehat semua, bisa melanjutkan tugas-tugas dengan baik, diberikan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa untuk selalu mengabdi. Itu tugas kita sebagai rasa cinta kita kepada tanah air. Ya. Jangan ikutmu katanya begini, ya betul juga. Oh, nah, kamu siapa sih kan begitu ya? Ini PNS-nya ngomong gitu berarti benar nih negara kacau. Kalau kita ikut. Tetapi kalau saya tanya itu apa begitu? Itu bohong itu. Ikuti peraturan apa? Ikuti web resmi pemerintah, saya sering begitu. Di sana akan dijelaskan apa yang terjadi. Ya.
akan dijelaskan oleh pemerintah apa yang terjadi sehingga kita tidak termakan aturan main begitu. Yang gila bermain-main itu adalah oknumnya. Itu kan jangan direct sebagai cuma menjadi sama sehingga kita terhindar dari hal-hal yang negatif. Inilah yang akan kita lihat ya. Adik-adik bisa memahami kemampuan melalui isu, membuat alat bantu database, ada bantu isu. Ya, saya kemarin mencoba juga ada berapa isu saya lihat di masyarakat dan saya beri masukan kepada yang punya kepentingan ya, yang memang pejabat. Kalau kita kan tidak bisa melihatkan mereka yang memutuskan, tapi analisis kita berikan hati-hati gitu. Ini ya. Kemudian saya lanjut ya, ada konflik sosial yang terjadi di masyarakat ya. Ini ya, adik-adik memahami yang ada di sini, ada narkoba, ada seks bebas, pornografi, illegal action ya. Kadang masuk menjadi kejahatan, menjadi kejahatan bullying, sarkasme, radikalisme, terorisme. Ya, kadang-kadang orang kan kalau lihat di TV itu orang-orang yang ikut narkoba gitu ya, dia menjadi orang yang tidak sadar dia melakukan apa, masuk ya, membuat dia kerusuhan sehingga menjadi konflik sosial. Ya, kita harus stop keresahan itu dengan membangun kesadaran dan melakukan langkah penanganan sebagai wujud bela negara. Gitu ya ini. Kalau isu masyarakat ini PNS, disintegrasi ketidakpercayaan publik, itu kan yang sedang digenjot, digulirkan untuk menggembosi pemerintah. Adik-adik bayangkan kalau sampai pemerintah kita goyang, hancur, siapa yang akan mengurus gaji kita? Nggak ada. Ya nggak. Kita dapat gaji sudah susah-susah belajar menjadi CPNS, lulus tanpa lulus lulus murni. Ya sini ada yang lulus nggak murni nggak ya? CAT lulus itu, lulus CET, wah ini bisa lulus ini, kan gitu ya. Tak bisa lulus, kemudian tiba-tiba terjadi disintegrasi bangsa. Nah siapa yang kita kan jadi PNS kan biar hidup kita sudah ada yang menggaji sehingga kita bisa berbakti. Tapi ternyata kalau ada seperti itu, saya bilang jangan, hati-hati dengan Indonesia sudah. Kita hanya tinggal melanjutkan, ngapain lagi gembos-gembosi pemerintah, gembos-gembosi negara. Setiap tanah yang kita injak adalah ada tetesan darah para pendahulu kita, leluhur kita. Mungkin adik-adik belum lahir, saya juga belum ya. Kalau saya mendapatkan cerita dari ibu saya, bagaimana mereka berjuang dulu agar bisa merdeka. Setelah dapat merdeka, lagi datang Nippon, gitu dia bilang. Nippon datang lagi dia, gitu. Nippon datang lagi. Kalau orang sudah diambil Nippon, diajak rumusa itu udah akan ketemu lagi. Sudah hilang saudara kita katanya. Dan kita tidak bisa kerja sekarang. Sekarang sudah, kalau ibu saya sering pesan begitu. Sekarang kita udah dulu nggak seperti sekarang. Jadi saya sering dapat cerita sehingga mungkin itu yang membuat saya bergelora untuk selalu mengajak teman-teman saya untuk tetap bagaimana kita menjaga negara kita. Kita tidak berjuang, tidak ada darah yang menetes di atas tanah rumput yang kita injak. Ya. Mungkin di adik-adik ada yang ada yang kakek moyangnya, kakek buyutnya itu menjadi pejuang. Coba tanya mereka apa yang terjadi. Ya. Darah mereka bercecer di atas tanah yang kita injak, yang menjadi kita aman, bisa selfie, bisa kerja, bisa dapat uang sekarang. Begitu ya. Sehingga ini harus kita lakukan itu ya. Ada isu ASEAN apa? Ada jangan kita korupsi, ada gratifikasi, money laundering. Ini juga terjadi. Kalau ini terjadi kan memalukan. Apa? Sudah digaji kok masih korupsi, memalukan saja. Ini malu banget. Ini harus kita hindari. Ini yang terjadi, ada isu-isu seperti ini, ada isu politik, ada isu penegakan hukum. Jadi kompleks sosial. Inilah harus kita pahami ya ini. Di zaman tadi itu isu kontemporer, itu ada isu proxy war, kejahatan masif, komunikasi, cybercrime, hate speech, hoax ya. Ini ya, pihak satu menyebarkan isu sensitif, ya. Pihak satu meminta bantuan menyerang ke pihak ketiga, ya.
menggunakan pihak kedua. Ya. Jadi terjadi konspirasi skenario besar. Dan itu harus hati-hati dan itu tidak kelihatan Bapak Ibu, tapi kalau kita sudah membaca seperti ini, kita melihat, oh ini terjadi sepertinya proxy war, hati-hati. Kita diam, kita juga berusaha tidak ikut larut sehingga kita damaikan teman-teman. Jangan ikut, hati-hati kita sudah enak gitu kan. Mari bekerja aja sesuai dengan tugas kita. Ya, peperangan gaya baru menebarkan isu, menggiring isu, mengagenda dan skema ya dengan rekayasa. Contohnya isu harga cabai meroket. Harga cabai naik, kelihatan di mana-mana kurang dibesar-besarkan ya. Kemudian cabai enggak ada, cabai langka nih. Musim musim Lebaran ini dan Natal ini cabai merosot, cabai tidak ada, langka. Itu sebarkan di mana-mana ya. Apa maksudnya? Datang perusahaan asing tertentu untuk jual cabai ke Indonesia. Beras kosong gitu kan bisa aja ya ini. Ya. Penegakan hukumnya dengan cybercrime, undang-undang IT ya, ujaran kebencian, pornografi, perbuatan tidak menyenangkan dan lain-lainnya ya. Ini modus, ada juga modusnya bantuan kemanusiaan, bantuan perdamaian, penanganan HAM, ekspedisi alam, perdagangan dan sebagainya banyak ya. Kasus Temtem, gerakan separatis, pemilu kada, demonstran bayaran jasa khusus serasiannya nih. Dampaknya dijajah tanpa kasat mata, kerusuhan bentrok, ketidakamanan, penjajahan sumber daya alam. Ini terjadi. Ini kan bukan saya yang bikin, adik-adik saya dikasih dari LAN. Untuk diberikan kepada para calon pegawai negeri sipil. Sehingga nanti bekerja betul untuk negara dan masyarakatnya. Ya. Ini nanti ya seperti ini. Isu proxy panas ya, menjadikan Indonesia sebagai dasar menghambat pembangunan dan pengembangan kualitas SDM, berikut generasi muda dan dengan fasilitas dan materi. Dan saya sering melihat itu orang itu kalau di materi kasih materi apa yang terjadi, dia setia dengan orang yang kasih materi. Dan saya akan kalau saya ke lapangan saya jelaskan, walaupun Anda dikasih bantuan dari luar negeri, hati-hati, Anda tetap orang Indonesia, lebih mendukung Indonesia. Kalau tanpa Indonesia Anda tidak bisa dapat bantuan luar negeri. Kadang-kadang kan begitu ya. Luar negeri datang dia menggiring ini ya, yang menggiring si penerima bantuan itu untuk ikut apa yang dia mau. Itu yang harus kita hati-hati ini ya. Menggiring ya. Melakukan penetrasi, penyusupan suap polisi, menciptakan kelompok teroris, membeli dan menguasai bebas budaya konsumtif, malas ini harus kita gunakan kontra proxy war, melawan itu. Mari kita kuatkan Pancasila dalam diri kita, Bhinneka Tunggal Ika, kecintaan terhadap bangsa, rela berkorban dan berjiwa patriot, tenggang rasa. Ya, Pancasila adalah dasar negara satu-satunya yang cocok ke Indonesia. Kenapa? Karena nilai-nilai Pancasila adalah nilai-nilai yang digali dari semua agama di Indonesia. Kadang-kadang ada orang memilih, saya mau Pancasila apa Indonesia? Tidak boleh ada pilihan begitu. Pancasila adalah dasar negara, agama adalah pedoman hidup setiap orang yang menganut agama tersebut. Tidak ada pertentangan nilai dengan Pancasila, dan Pancasila digali dari nilai itu. Jangan dibalik. Ya, nilai agama digali dari Pancasila, ya salah. Nilai Pancasila digali dari agama dan nilai-nilai luhur yang ada di Indonesia. Itu yang adik-adik pahami sehingga adik-adik kuat bahwa betul kita merasakan bahwa Pancasila adalah satu-satunya dasar negara yang cocok buat Indonesia. Contoh, Pancasila menyatakan ketuhanan yang Maha Esa, sila 1. Ada yang agama yang tidak cocok dengan itu, gitu dulu. Saya buktikan ini ya. Ternyata agama Islam mengatakan ya hanya ada satu Tuhan. Betul? Disebut dengan Allah. Ya. Kalau orang Hindu mengatakan apa? Ada Ekam Ewa Aditya Brahman. Hanya ada satu Tuhan, tetapi orang bijaksana menyebutkan dengan banyak nama. Orang Kristen juga sama. Karena pada saat saya mengajar moderasi juga terdapat. Orang Buddha juga begitu. Jadi negara Indonesia mengakui agama, yang mengakui ada 6 agama itu semuanya
mengatakan bahwa hanya ada satu Tuhan. Jadi ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua silakan dicek di agama adik-adik. Apakah bertentangan? Tidak. Ya, Pancasila nggak ada ya. Saya sudah coba buktikan ya. Ini harus kita cintakan Pancasila, perlu dijaga ya. Kemudian wujudnya kemampuan kepentingan bangsa dalam menjaga kedaulatan NKRI, merencanakan, memprogramkan dan melaksanakan sosialisasi tentang ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan, menghadapi segala ancaman di segala bidang, membangun kekuatan bersama menangkal ancaman proxy war. Ingat, yang manis tidak betul manis, yang menggempur kita, mengkoyak-koyakkan kepercayaan kita biasanya. Yang paling sensitif Indonesia adalah dengan isu agama, sangat sensitif. Orang betul-betul akan selalu membela agama. Saya ditindas oleh negara, saya tidak diberikan kesempatan oleh negara. Kalau saya ke lapangan, saya cerita apa yang tidak negara berikan kepada umat Anda. Saya pasti begitu. Tapi jangan penuh semua. Negara kan harus satu. Ini dulu sekarang, ini dulu sekarang. Gitu ya. Ini harus kita pahami ya. Kemudian kita melihat adik-adik, memahami isu, ya, memahami peduli terhadap isu, masalah organisasi dan sekaligus bentuk kemampuan memetakan terjadi hubungan kualitas. Bagaimana melihat isu? Tadi sudah belajar adik-adik dari yang ada, adik-adik sudah latihan. Kemudian saya sampaikan teknik analisis ya. Adik-adik masih ada 3 menit, mudah-mudahan bisa. KKPK aktual benar-benar terjadi. Kehalayakan, isu menyangkut hajat hidup orang banyak. Jangan hanya menyangkut pribadi kita, bukan isu namanya. Aktual itu benar terjadi nggak? Itu terjadi sampai sekarang masih terjadi. Aktual itu terjadi dulu, sekarang selesai ya nggak usah kita angkat. Problematik, isu memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan solusi dan sesegera mungkin. Itu problematik nilainya ini pembuatannya 5, 4, 3, 2, 1. Kelayakan masuk akal, realistis, relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalah. Ini melihat dengan AKPK ya. Ini ya, contohnya ini menggunakannya tadi sudah dilihat, adik mungkin sudah mencoba ya. 16, 12, 28, 14 dan seterusnya ya. Nilai yang paling tinggi sekarang 16, 20, 16, 14 ini masuk ke USG. Kalau tadi Mas Adnan ada 4 yang sama nilainya, USG-nya 4, keempatnya di USG. Mencari urgen yang mana paling urgen untuk diselesaikan. Kalau tidak selesai ini kacau ini bisa terjadi kebakaran di seluruh dunia ini gitu bisa umpamanya ya. Serius nggak? Wah ini serius banget isunya ini. Sudah tingkat tinggi, darah sudah mendidih-didih ini isunya ini. Growth pertumbuhannya gimana? Kalau tidak selesaikan dia akan makin melebar gitu, semakin meluas sehingga menimbulkan perpecahan nasional. Maka seperti itu caranya nih. Setelah mengetahui isu ini dapat 15 gitu ya. Nah, ini paling tinggi itulah core isu ya. Core isu kemudian masuklah ke diagram fishbone. Ya, contohnya ini ya, sebentar ini ya. Lagi 1 menit ini cepat sekali. Fishbone langkahnya apa? Di sini penyebabnya ambil dari, ya langkah diambilnya mana? Ya. Contoh ya nih. Ini dia ya nih. Nah. Nih, di sini penyebab isu, ini isunya apa? Contohnya isu A. Apa akibat dari isu? Kalau isu tidak ada akibat, nah isu namanya. Untuk apa diselesaikan? Ya. Mamanya gini, contoh tadi, apa namanya? Ade Alisa ya. Alisa bilang, bacanya Alisa gandeng tangan dengan orang lain. Akibatnya apa? Enggak apa-apa, enggak usah diselesaikan. Enggak ada akibat, enggak selesai, enggak usah diselesaikan. Akibat ini adalah akibat yang bisa diukur dan betul-betul nilai apa betul-betul bisa spesifik ya. Gitu ya. Isu pun harus spesifik gitu ya. Akibatnya harus bisa diukur yang berhubungan dengan kinerja. Penyebabnya apa? Lihat tadi penyebabnya mana? Ya. Penyebabnya bisa diambil dari 5S, surrounding, lingkungan. Caranya gimana? Ya, kenapa isu A yang mengakibatkan B disebabkan oleh secara lingkungan penyebabnya adalah apa? Kemudian secara pemasok apa yang menjadi penyebab, secara sistem apa penyebabnya,
Secara keterampilan apa penyebab dan safety apa penyebab itu sudah adik-adik lakukan ya. Jadi apa sih ada yang harus diselesaikan gitu ya. Kita menggunakan 5R, ada 8P, ada adik, ada 6M. Ini kalau kita bekerja di dunia usaha itu memang betul-betul ya ini. Ini akibatnya ini kan masih luas ya, harus disempitkan, harus betul-betul spesifik, measurable, untenable, nah itu ya. Namanya SMART, spesifik, measurable, untenable, reliable, dan time bound. Spesifik, kemudian dapat dicapai, dapat diukur dalam waktu tertentu, reliable, realitasnya ada, gitu ya, dan dicapai dalam waktu apa adik-adik? Dalam waktu selama adik-adik habituasi nanti. Ya, sama gitu ya. Nah, itu adik-adik selesaikan ya. Ini sudah saya lakukan sehingga adik-adik akan bisa mendapatkan apa? Adik-adik bisa mendapatkan pemecahan itu. Kalau sudah tahu penyebabnya, adik-adik akan bisa mencari solusi. Dan carilah solusi yang apa? Solusi yang betul-betul kreatif ya. Nih, kalau isu itu apa, adik-adik? Kemampuan pikir kritis, berpikir analisis, dan di belakang. Ya, adik-adik jadi PBS profesional. Oke, adik-adik. Ini sudah waktunya habis ya. 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 Terima kasih. Saya sedang ngebut ini. Mau izin ke belakang dikit, Ibu? Ya. Oke, terima kasih adik-adik. Semoga bisa dipahami ya. Dapat ini. Waktunya sudah habis ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang kurang, saya boleh di chat gitu ya. Bukan paham Bu. Ya, itu Mbak Yun ya. Oke. Nah, ruang tanya jawabnya. Bu Sukma, boleh saya gabungkan ke grup Latsat 1 yang di Telegram, Bu Sukma? Boleh ya. Boleh. Nanti saya gabungkan. Silakan. Baik. Silakan yang tadi petugas pelapor, Mas Adnan. Silakan, terima kasih adik-adik. Mohon maaf kurang lebih ya. Karena waktu juga kita terbatas ya. Saya akhiri bisa istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sehat buat kita semua. Silakan Mas Adnan, mana dia Mas Adnan? Hilang ya? Hilang nih, hilang gelap nih. Baik, yang lain aja, yang lain silakan ditutup. Yang lain siapa yang masih goyang dan ini mesti bisa jelas ya. Ayo Kakak Bahrudin, boleh minta tolong ditutup. Ya sinyalnya, kasihannya. Adnan menghilang. Alisa ada, Mbak Alisa ada, Mbak Alianti ada. Baik. Ayo silakan. Mbak Alisa. Siap, silakan. Lapor. Kegiatan pembelajaran ini telah dilaksanakan, laporan selesai. Istirahatkan. Ya. Karena ini juga Mayun, tidak apa-apa ya, sinyal ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Sukma. Sampai bertemu lagi besok ya. Jilid ya teman-teman, terima kasih silakan. ya. Semoga sehat selalu, jaga kesehatan ya, sehingga kita bisa jumpa lagi. Oke? Terima kasih. Ya. Selamat siang, Bu Sukma. Selamat siang. Baik, teman-teman di kelompok 1 silakan leave Zoom, tapi jangan leave Zoom ya. Kita masuk ke ruang utama ya. Saya ke kelompok lain dulu. Terima kasih. Silakan stop recording. Mas Adnan, rekamannya tolong di stop. Ada info kok? Ada info kok? Recording, Pak. Stop recording, Pak. Oh, stop.